diskusi. Tadi itu. Pak siapa? Ya, silakan. Ya, saya Pak Moderator. Cecep. Silakan Pak Cecep Sebeloh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Moderator, Pak Muhadi. Saya di sini lebih sepakat ya, lebih setuju ke Pak Emrus Siombing ya, sama Bung Yempi. Karena apa? Wacana 3 periode ini saya sepakat, jangan disebut nama atau tokoh. Kita rakyat membuat aja, mengalir begitu. Nah itu saya sepakat. Jadi kita perbanyak diskusi-diskusi, kita perbanyak istilahnya menggali sumber-sumber yang memang bisa membawa perubahan atau amandemen dari undang-undang tersebut gitu kan. Nah, jadi kita jangan bawa dulu orang. Mungkin Pak Jokowi sebagai efeknya kalau memang kita berhasil gitu kan mewacanakan hal tersebut begitu. Oke, kita 3 periode awal. Rakyat Indonesia semua sepakat 3 periode, tapi kita jangan bawa-bawa dulu Jokowi gitu. Jokowi hanya sebagai efeknya aja gitu. Kalau sekarang dibawa-bawa Jokowi 3 periode, Jokowi 3 periode, mati semua gitu kan. Sudah itu mati. Itu keinginan Golkar. Golkar itu siapa? 32 tahun sudah merusak demokrasi. Makanya waktu zaman Gus Dur, Golkar itu harus dibubarkan. Awalnya yang mewacanakan 3 periode ini pas Desember 2019 itu adalah relawan Jokowi yang dari Golkar. Makanya sekarang di parlemen pun Golkar siap menjadi Jokowi 3 periode, tapi ini jebakan Batman. Tapi saya sepakat dengan Bung Emrus, tolong diberi masukan atau diberi konsep apa, kan, agar lebih bagus lagi nih untuk bahan diskusi. Saya sepakat nih dengan 3 periode, tapi Jokowi itu hanya sebagai efek, jangan dibawa dulu sekarang itu, jangan di-endorse dulu, gitu. Nanti kasihan ke demokrasi Indonesianya. Mungkin sementara seperti itu Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Pak Cecep ada lagi? Silakan dari ibu-ibu. Ini ibu-ibu ini kalau webinarnya belum dibuka paling ramai. Tapi kalau sudah mulai tanya jawab pada diam semua. Ayo silakan ibu-ibunya. Ayo silakan, siapa yang mau bertanya? Diskusi. Ini baru saya. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan, ini dia kan. Ya, silakan. Saya Novi, salah satu ya relawan atau pendukung Jokowi gitu ya. Tadi menyikapi 3 periode. Kalau secara pribadi saya sempat setuju dengan Pak James tadi ya. Betul, secara emosi saya sangat ingin Indonesia kalau bisa 3 periode, Jokowi 4 periode gitu ya. Karena secara kinerja memang janji kampanyenya Jokowi itu tidak semua janjinya memang terpenuhi. Kembali lagi, tidak ada pemimpin atau manusia yang sempurna. Tetapi jika kita melihat pemimpin sebelumnya di bawah 50% aja sampai janji-janjinya. Tapi Jokowi sudah di atas menurut saya 50% janji kampanyenya itu terrealisasi. Dan memang kita sebagai rakyat Indonesia mengakui ya, kita mengakui adanya perubahan, ada perubahan yang terjadi untuk Indonesia, lebih maju dari infrastruktur, dari segala hal yang lebih maju. Tetapi untuk 3 periode itu secara logika memang menurut tidak mungkin.
Karena akan ada domino efek yang terjadi Jokowi sendiri. Misalnya, gitu ya, ketika Jokowi terpilih lagi, akan menjadi gorengan baru untuk kubu lawan yang akan dikatakan tidak jauh berbeda dengan Orba, Soeharto yang akan habis kekuasaan dan lain-lain. Itu akan terjadi. Itu di mana nanti mereka menyamakan dengan adanya Otang, adanya Bobby juga, ya kan? Itu akan dikait-kaitkan karena hal sekecil apapun kubu lawan akan mencari kesalahan Jokowi. Jokowi tidak salah aja, tetap dikatakannya salah, gitu ya. Apalagi dengan 3 periode ini akan menjadi gorengan isu yang sangat bagus untuk kubu lawan. Kalau saya pribadi lebih baik kita sebagai pendukung Jokowi, yuk kita redam 3 periodenya ini diredam, gitu. Karena ya itu yang saya balik lagi, domino efek yang akan terjadi ini akan lebih bahaya, gitu, lebih potensinya lebih besar untuk nanti menggulingkan Jokowi, gitu. Itu sih kalau menurut saya secara sudut pandang pribadi ya, gitu. Ketika semua pada bikin hashtag tagar Jokowi 3 periode, saya kurang setuju. Tapi secara emosi, jangankan 3 periode, 4 periode saya dukung. Tapi kembali lagi, logika dipakai. Berpikir secara objektif dan out of the box itu diperlukan. Gitu. Jadi tidak bisa hanya kita menilai dari satu sisi karena faktor suka. Gitu. Saya salah satu pendukung Jokowi, tetapi saya tetap menilai segala sesuatu seobjektif mungkin. Ketika ada kebijakan-kebijakan Jokowi yang menurut saya salah, saya pun tidak segan-segan untuk mengkritik. Karena apa? Kembali lagi, kita sebagai pendukung Jokowi, itu salah satunya adalah sebagai pagar, menjaga. Ketika salah, ya yuk kita ingatkan Pak Jokowi. Kalau saya pribadi, bukan saya membenci Pak Jokowi, tapi justru jangan sampai menjadi gorengan isu baru lagi nih buat kubu lawan. Itu yang saya selalu lakukan di medsos atau dimanapun untuk menjelaskan kepada teman-teman seperti itu. Ya kalau memang yang salah, ya salah katakan. Benar ya benar. Jangan sampai kita ini pendukung Jokowi yang nggak beda dengan kubu lawan hanya bisa nyinyir. Kita kalau bisa jadilah pendukung yang smart dengan bicara berdasarkan data. Kita ada isu dari kubu lawan, kita counter. Counternya dengan apa? Dengan data. Karena tanpa data, maksudnya saya, dengan data sendiri pun kubu lawan itu masih tetap nyinyir ya, apalagi tanpa data. Minimal dengan data ada buktinya nih, dengan mengcounter isu-isu. Itu yang saya lakukan sebagai pendukung Jokowi, selalu mengcounter isu-isu lewat medsos dengan data. Gitu, makanya dengan 3 periode kalau menurut saya pribadi itu lebih baik diredam ya. Dihilangkan ya 2024 nanti dulu. Gitu. Kemudian fokus kita dukung Jokowi, kerja nyatanya sampai 2024 agar kalau bisa 80% terrealisasi sebagai janji kampanye. Itu aja sih Pak kalau menurut saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Novi. Siapa di belakang Novi? Silakan, siapa? Halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam persatuan. Kalau yang saya tanggapi dari wacana ini dengan siapa ya? Mohon maaf. Ya. Pak Erwin, Pak Muhardi, Pak Erwin. Ya, Erwin Basjo. Oh, Pak Erwin. Kebon Jeruk ya. Yang saya lihat wacana 3 periode ini karena memang masyarakat melihat dari pengalaman masa lalu tidak pernah menemui presiden seperti Jokowi. Dari presiden-presiden sebelumnya. Dan sekarang ini masyarakat benar-benar menikmati pembangunan yang sebelumnya tidak pernah ada. Yang saya setuju dari Pak Ermus itu, jadi jangan sekedar wacana kalau memang mau dibuat sistemnya. Jangan nanti tidak puas, ajukan lagi. Nanti sudah 3 periode, tidak puas, 1 periode. Nah itu yang menurut saya
kurang etis. Jadi jangan karena Jokowinya, benar kata Bung Cecep itu, jangan karena Jokowinya. Kalau memang 3 periode, ya 3 periode. Itu pun harus dipikirkan benar-benar, jangan sampai nanti pada akhir pemerintahannya Jokowi yang selama ini kita bangga-banggakan jadi kurang bagus. Itu aja menurut saya, karena memang ada pengalaman masa lalu. Makanya masyarakat sekarang ini begitu puas, begitu merasa kepemimpinan Jokowi memang bisa dirasakan. Itu aja. Terima kasih. Salam persatuan. Salam persatuan. Terima kasih Pak Erwin. Ada lagi di belakang Pak Erwin? Ayo semakin ramai. Halo Pak Muhadi, saya Ya silakan. nambahin dikit ya. Dengan siapa? Baik. Pak Cahyo, Pak. Ya, Pak Cahyo. Cahyo. Baik, tadi Mau menanggapi. baik. Saya tambahin dikit ya. Jadi kaitannya tadi yang seperti disampaikan Pak Jim, saya sepakat bahwa saja bola atau wacana itu di dalam masyarakat atau civil society. Yang menangkap itu kan adalah DPR dan DPD. DPR itu kan mau tidak mau pajangannya adalah fraksi atau partai politik, dan DPD itu kan tangannya adalah perwakilan suara di daerah. Seperti itu. Nah, kemudian kaitannya juga dengan wacana 3 periode ini, saya kira jangan melihat sosok Jokowinya, tetapi melihat sebuah sistem yang dibangun untuk bangsa, legacy. Yang dibangun ada legacy. Nah, sekarang kalau bicara mengenai legacy, sudah adakah pembatasan masa jabatan untuk DPD dan DPR itu sendiri? Banyak anggota dewan yang menjabat hingga 4, 5, 6 periode. DPD juga seperti itu. Apakah itu bentuk legacy? Sudah ada bentuk legacy pembatasannya? Belum. Jadi kita tidak bicara persoalan Jokowi atau siapa bukan, tetapi adalah membangun legacy dalam pembatasan sistem politik kita. Nah, kalau dalam Undang-Undang Dasar 45 sudah jelas diterapkan pembatasannya yang merupakan derivasi dari TAP MPR tahun 98. Kemudian untuk jabatan-jabatan lain semuanya di birokrasi pemerintahan sudah ada diatur dalam peraturan pemerintah dan sebagainya. Nah, sekarang bicara tentang jabatan-jabatan yang belum ada pembatasannya, misal DPR, DPD, diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Sepakat atau tidak? Saya kira semua sepakat karena ada proses regenerasi terhadap kader bangsa. Seperti itu. Jadi kita tidak terfokus mengenai Jokowinya, tetapi membangun legacy, pembangunan pembatasan sistem dalam regenerasi politik. Yang kita bangun legasinya, bukan persoalan Jokowinya, seperti itu. Mungkin itu sedikit. Enggak dilanjutkan Pak Cahyo dengan pertanyaan yang lain? Cukup. Ya silakan. Cukup. Saya hanya menambahi dari yang tadi saya sampaikan. Mungkin dari narasumber lain ada yang mau menanggapi? Pak Emrus, bagaimana Pak Emrus? Halo Pak. Ya, mau menanggapi itu Pak? Ya, saya sedikit ditambahkan ya. Ya. Teman-teman mesti hati-hati ya. Saya kira memberikan tanggapan baik mendukung maupun menolak ya. Mesti ada landasan yang jelas. Bukan soal suka dan tidak suka. Teman-teman mesti membayangkan kalau seandainya ini langgeng 3 periode, apakah teman-teman juga menjamin bahwa teman-teman di provinsi seperti gubernur, wali kota, dan bupati juga akan mengalami hal yang sama, mengikuti perubahan yang sama, ya kan? Saya kira ini dampaknya sangat luas, sangat besar. Oleh karena itu tidak serta-merta kita hanya mengusulkan saja, mesti ada alasan, reasoning, ya kan? Apa urgensi daripada mendukung 3 periode itu? Dengan demikian publik melihat, oh ini urgensinya seperti ini, sehingga ada pertimbangan. Saya melihat bahwa tidak ada urgensi ya kita mendorong 3 periode.
Kalau seandainya 3 periode ini kita lolos, apakah nanti setelah Pak Jokowi 3 periode kemudian muncul orang baru sekelas Jokowi? Atau jangan-jangan lebih buruk dari Jokowi? Seperti negara-negara lain, menjadi negara-negara yang otoriter. Saya kira filosofi daripada pembentukan konstitusi itu adalah how to limit the power. Karena fakta empirisnya adalah ketika orang berkuasa lebih dari cukup lama, itu power tend to corrupt. Dan itu fakta empiris. Dan itu adalah karya ilmiah yang sudah dibuktikan di beberapa negara. Ya. Di Amerika Serikat sendiri, Franklin D. Roosevelt ya, dia kan yang menjabat terlama di Amerika dari tahun 1933 sampai 1945. Itu ada alasannya, ya. Waktu itu sedang terjadi perang dunia, ya. Dampak perang dunia itu begitu besar. Oleh karena itu ada kebutuhan mendesak saat itu bahwa butuh seorang pemimpin yang mampu mengeluarkan Amerika dari krisis ekonomi saat itu. Nah, menurut saya kira tidak ada alasan yang kuat saat ini untuk mendorong 3 periode, ya. Karena apa? Pembatasan kekuasaan itu sudah jelas, ya. Karena kita punya sejarah bagaimana zaman Soekarno, bagaimana zaman Soeharto yang begitu buruk dan lain sebagainya. Apa kita akan mengulangi hal yang sama? Jokowi kita sepakat bahwa dia orang baik, ya. Tetapi ada invisible government, ya. Ada invisible hand yang menggerogoti Jokowi saat ini. Dan mereka punya kepentingan untuk melanggengkan semua itu. Tadi bicara soal oligarki dan sebagainya, ya. Saya kira jangan dijebak Jokowi untuk ke jurang atau menggali kuburnya sendiri. Saya kira yang paling penting adalah bagaimana Jokowi sampai 2024 dia mencetak legasi. Sehingga dia akan dikenang sebagai presiden yang mempunyai legasi. Dan saya kira itu sudah ada legasinya. Contoh yang paling sederhana adalah bagaimana Jokowi membangun infrastruktur, ya. Bagaimana Jokowi pro terhadap kepentingan publik, ya. Bagaimana Jokowi itu merespon kehendak publik, dan ini nyata, ya. Bagaimana orang Papua diangkat harkat dan martabatnya, bagaimana orang NTT diangkat harkat dan martabatnya, itu adalah melalui kebijakan publik. Saya kira Jokowi tidak perlu 3 periode, ya. Karena apa? Dia sekarang itu sedang meletakkan legasi-legasi, sehingga dia akan dikenang sebagai seorang presiden yang mempunyai success story, mempunyai kemampuan yang mampu menjawab kebutuhan publik. Dan itu yang dilakukan oleh George Washington, presiden pertama Amerika Serikat. Ketika dia berhasil memimpin Amerika Serikat saat awal kemerdekaan, dia diinginkan oleh publik untuk menjadi presiden lagi pada periode yang ketiga. Tapi dia mengatakan tidak. Masih ada kader-kader lain yang siap untuk mengabdi kepada bangsa negara ini. Dan saya bersyukur bahwa Jokowi sudah menyatakan itu, bahwa dia tidak akan menginginkan lagi untuk menjadi presiden 3 periode. Lantas kalau Jokowi tidak mau, apa kita juga mendukung ide 3 periode ini? Siapa yang akan memimpin pasca Jokowi? Apakah dia kelasnya sama seperti Jokowi? Atau jangan-jangan dia orang brengsek akan memimpin republik ini, kemudian kita hari ini menanggung dosanya karena kita mendorong bangsa ini ke jurang yang lebih dalam. Jadi saya kira mesti hati-hati, ya, karena apa? Dampaknya sangat besar, ya, yang ditimbulkan tidak hanya sekedar soal gagah-gagahan kita 3 periode. Saya kira ini mesti hati-hati. Oleh karena itu saya kira partai-partai politik hari ini memang sedang memantau pantulan-pantulan dari publik berkaitan isu yang disampaikan oleh elit-elit politik, ya. Ada 2 hal, ya. Orang sedang menjebak Jokowi ke dalam jurang yang dalam. Yang kedua adalah partai politik sedang membangun bergaining dengan kekuasaan hari ini, ya. Apalagi partai-partai papan atas sudah mulai kasak-kusuk, ya. Bagaimana masing-masing ketua umum melakukan silaturahmi politik dan lain sebagainya. Nah, di ruang publik mereka bicara kepentingan publik, tetapi di belakang layar, ya, kita tidak tahu mereka bicara apa. Apalagi kita tahu bahwa dramaturgi politik, apa yang dibicarakan di depan layar, itu bukan menjadi apa yang dibicarakan di belakang layar. Nah, oleh karena itu saya masih firm bahwa saya seorang pendukung Jokowi sejati, tapi saya tidak mau, ya, kekuasaan itu tidak dibatasi. Karena orang baik bisa jadi jahat kalau tidak dipagari. Karena apa? Manusia itu pada dasarnya adalah mempunyai hasrat untuk menguasai yang lain. Kalau tidak dibatasi, maka itu akan sangat berbahaya. Itu sudah banyak yang terjadi di negara Afrika, di Eropa, di Amerika Latin, itu hancur. Oleh karena itu kita mesti belajar dari sejarah supaya kita tidak jatuh seperti negara-negara lain. Saya kira itu tambahan dari saya, Bang. Oke, keren Bung Wempi. Terima kasih Pak Wempi. Ada lagi yang mau bertanya mumpung Boleh saya menambahkan?
Silakan. Kalau tidak ada, saya minta Pak Emrus untuk memberikan tanggapan beberapa pertanyaan tadi. Pak Emrus. Baik, selain yang saya jelaskan di awal tadi, dari aspek komunikasi, setiap pesan komunikasi disampaikan ke ruang publik, itu didorong oleh kepentingan politiknya, sudah pasti. Itu pasti ada agenda-agenda, tidak ada pesan itu di ruang hampa. Ketika orang mewacanakan 3 periode, atau mewacanakan bukan 3 periode, di situ ada nilai, ada maksud, ada motif, ada tujuan. Justru yang kita melihat ada 2 hal yang paling penting kita menyikapi. Pak Joko Widodo sendiri tidak berminat untuk itu, suatu hal yang sangat luar biasa dan harus kita apresiasi itu. Dan terus terang dengan 2 periode beliau nanti, istilah Pak Wempi tadi, legasinya nanti pas habis masa jabatan dia akan menorehkan tinta emas. Saya kira banyak contoh pemimpin-pemimpin yang tidak mau dilanjutkan kekuasaannya. Seandaikan misalnya pada Orde Baru kepemimpinan itu pada batas periode tertentu dia mundur atau tidak melanjutkan, maka dia akan harum namanya. Jadi dengan demikian saya pikir kita harus jaga bahwa keharuman nama Presiden Joko Widodo ini dengan 2 periode. Jadi ini harus kita jaga bersama gitu ya. Karena wacana 3 periode itu bukan dari Pak Joko Widodo, dan Pak Joko Widodo tidak setuju dengan itu. Mereka yang mau 3 periode ini ada apa? Kritisasi. Nah, sebagaimana saya katakan tadi, andaikan pun diwacanakan 3 periode, mari kita bahas secara filosofis, mari kita bahas dari segi sosiologis, politis, dan lain-lain berbagai aspek. Jadi ini lebih kita melihat secara akademik, tidak melihat sosok tertentu yang akan kita usung untuk karena 3 periode. Karena menurut saya, kalau perdebatan katakanlah keberhasilan, sekalipun saya mengakui keberhasilan Pak Joko Widodo, itu bisa serba subjektif dan debatable. Tadi peserta kita mengatakan keberhasilan sudah mencapai 80%, ya bagus. Tetapi ada lagi mungkin boleh jadi nanti mengangkatnya bukan 80%, misalnya seperti itu, sangat subjektif itu. Kita ambil suatu contoh, bukankah Presiden SBY ketika periode pertama mau periode kedua, itu keinginan masyarakat untuk memilih itu tinggi sekali, sehingga tingkat keterpilihannya sangat tinggi mencapai 60%. Coba dicatat lagi, dilihat dulu catatan. Nah, kemudian kita melihat pada periode kedua, saya kira dia tidak begitu bermasalah. Tetapi setelah selesai masa jabatannya, ini menjadi persoalan-persoalan yang muncul. Banyak isu-isu yang muncul, salah satu yang dikatakan dia hambalang dan lain-lain sebagainya. Nah, oleh karena itulah di akhir masa jabatan Bapak Presiden Joko Widodo ini, 3 tahun lebih saya kira ke depan, ini yang harus kita jaga bersama, supaya meninggalkan sesuatu karya yang sangat luar biasa. Saya terus terang mengatakan, biarkan Pak Joko Widodo menyelesaikan jabatannya 2 periode ini yang dikenang oleh masyarakat. Setelah itu, dia bisa menjadi guru bangsa. Jauh lebih baik, mohon maaf, jauh lebih bagus, jauh lebih produktif, jauh lebih baik. Ketika Pak Joko Widodo sudah habis masa jabatan 2 periode, menjadi guru bangsa, menjadi contoh dan teladan, daripada sekedar mengajukan 3 periode atau periode selanjutnya, di mana orang-orang di sekitar terputus Pak Emrus, mungkin listriknya mati. Pak Budi Jarot, halo Pak Budi Jarot, apakah Pak Budi Jarot masih ada? Bisa saya tanggapi sedikit, Pak? Ya, lanjutkan Pak Emrus. Nanti sebentar berikan kesempatan saya memberikan tanggapan juga ya, Pak ya. Ya Pak Joshua. Terima kasih, terima kasih. Bagaimana Pak Emrus? Sudah masih mau dilanjutkan? Kalau tidak, Pak Joshua, silakan. Baik, Pak. baik. Saya berikan sedikit tanggapan. Jadi begini, kita jangan terpaku dengan teori-teori klasik baik secara filosofis, sosiologis dan lain-lain,
sehingga mengabaikan kenyataan bahwa the man behind the gun. Jokowi itu the man behind the gun. Akibat sosok inilah, maka Republik ini merasa beruntung dipimpin oleh dia 1 sampai 2 periode ini. Jadi kalau memang wacana publik, kalau kita anggap bahwa kedaulatan itu ada di tangan rakyat, biarkanlah rakyat itu berwacana. Nanti apa yang terjadi kita lihat. Kita mengandai-andai. Tidak jadi 3 periode, tidak apa-apa. Tapi rakyat berhak untuk memberikan dia punya aspirasi. Apakah itu dibilang subjektif atau objektif? Mari kita kaji secara ilmiah. Saya kasih contoh. Jika terjadi 3 periode, setelah Jokowi 3 periode, periode berikut masih 3 periode buat siapapun. Jangan pilih dia. Jangan pilih dia. Itu konsekuensinya. Karena tidak 3 periode ini bukan serta-merta seperti Orde Baru. Orang tabu bicara wakil presiden. Orang boleh bicara tentang wakil presiden. Presiden tidak. Ini kan fight dulu. Jadi kalau 3 periode ini, siapa yang menjamin Pak Jokowi juga akan menang. Tetapi kalau dia menang juga di 3 periode, hebat sekali. Legasi dia akan sempurna. Corona sudah menghancurkan 2 tahun, tidak ada pembangunan apa-apa yang berarti. Lalu terus mimpi besar menuju tahun 45 itu. Oke lah, kita taruh bahwa memang Jokowi harus begitu. Kalau beliau tidak mau terima, tetapi kalau sampai 90%, 85% rakyat berkehendak, ada referendum dan lain-lain. Terus Jokowi yang sayang Republik ini, dia tidak terima. Saya mengenal Bapak Jokowi. Bukan mengenalnya asal mengenal. Tetapi kita tidak pada kesempatan untuk menjerumuskan dia. Ini hanya wacana. Karena apa? Rasa sayang kita itu kepada Bapak, kepada negara ini, biar dipimpin oleh orang yang baik dan benar seperti Bapak Jokowi. Rusak 32 tahun. National recovery. Mengembalikan dalam waktu singkat. Omong kosong. Jadi bicara apa sistem lebih dulu, apakah orang sama dengan orang bicara apa telur lebih dulu atau ayam lebih dulu? Karena berpikir secara filsafat itu harus kaji secara radikal dan saya sudah mengaji itu juga. Tapi tidak ada pemaksaan kehendak. Apabila tidak terjadi 3 periode, terus kenapa? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak jadi masalah. Sama dengan di awal-awal saya bersuruhkan di awal. Tidak ada satu orang yang berani. Saya seperti orang gila di Hotel Indonesia itu dengan teman-teman Sihol Manulang dan lain-lain. Kita paksakan PDIP harus mencalonkan Jokowi. Itu aneh. Tapi ternyata Jokowi jadi dicapreskan. Jadi wacana 3 periode ini silakan. Siapa yang setuju silakan, boleh. Siapa yang tidak setuju silakan juga. Nanti kita lihat apa yang terjadi. Kira-kira begitu. Ya, Pak, itu tambahkan saya untuk menanggapi beberapa tanggapan atas pertanyaan peserta yang dijawab oleh narasumber yang lain. Terima kasih. Terima kasih Pak Joshua. Semangat 45 lagi keluar, Pak. Siap. Pak Jarod masih ada? Kalau tidak ada, saya rasa semua narasumber sudah menyampaikan tanggapan terhadap pertanyaan tadi. Kita menginjak penyampaian kata penutup sekaligus resume dari semua paparan para narasumber yang telah disampaikan tadi oleh penggagas inisiator kita. Pak Muhardi, Gus Soleh mau bicara itu. Ya, saya kasih kesempatan untuk kepada Gus Soleh untuk menyampaikan kata penutup dan ada yang lainnya. Silakan, Gus. Yang lainnya kasih kesempatan. Jamnya ada. Halo. Sudah semua, Gus. Ya, ada yang bertanya lainnya nggak, tawarin dulu. Oh, gitu. Ada lagi pertanyaan menyusul, pertanyaan yang tahap kedua. Silakan. Karena tema ini menarik. Silakan yang lainnya bertanya. Jika saya nambahin boleh nggak? Listrik saya sudah hidup, listrik saya. Oke. Silakan. Silakan Pak Emrus kalau mau menambahkan. Baik, kalau berkenan saya menambahkan. Jadi oleh karena itulah saya mengatakan bahwa Pak Joko Widodo sudah luar biasa, 2 periode sudah luar biasa. Nggak gampang memimpin negeri ini. Di mana Pak Joko Widodo bukan pemimpin partai. Saya harus angkat topi karena kepentingan-kepentingan politik
dari berbagai partai politik, dia mampu memanage itu. Oleh karena itulah 2 periode suatu hal yang luar biasa. Setelah selesai itu, maka dengan demikian dia menjadi guru bangsa kita, menjadi tauladan bangsa kita nanti ke depan siapapun pemimpin yang akan datang. Jadi oleh karena itu kita berikan suatu penghormatan, apresiasi, dan kita harus menghargai ketika Bapak Presiden tidak berniat untuk 3 periode tersebut. Suatu hal yang kita harus buat. Jangan paksakan karena 10 tahun memimpin bangsa ini bukan pekerjaan yang gampang. Oleh karena itulah wacana tentang 3 periode, mari kita wacanakan dari sudut akademis, filosofis, sosiologis, antropologis, politik, dan lain-lain sebagainya, tanpa menyebut sosok tertentu. Karena ketika kita menyebut sosok tertentu, seperti Pak Cecep katakan tadi, seolah-olah Pak Joko Widodo yang haus kekuasaan karena kita menyebut nama tersebut. Padahal, saya terus terang, ketika dia menjadi calon presiden dulu, justru rakyat yang menginginkan dulu dari Gubernur DKI menjadi presiden. Berbondong-bondong keinginan masyarakat tersebut. Nah, oleh karena itulah mari kita hormati keinginan Bapak Presiden, tetap kita wacanakan 3 periode, tetapi bicara tentang substantifnya. Demikian. Terima kasih Pak Emrus. Kita buka tanya jawab yang sesi kedua. Kalau ada yang mau bertanya lagi atau memberikan pernyataan, silakan. Silakan, Daniel, Anisia. Ya Pak Daniel. Anisia mau? Ya, Pak. Daniel. Siap. Terima kasih, Pak. Jadi saya sudah mendengar apa yang disampaikan oleh para pembicara, para narasumber. Begitu juga tanggapan-tanggapan tentang Jokowi 3 periode. Ini kan hanya wacana politik, Pak. Ya. Dan ini berkembang karena melihat situasi negara kita ini. Masyarakat atau penduduk Indonesia melihat sosok Jokowi yang begitu katakanlah begitu hebat, dan beliau bisa menaikkan harkat martabat negara ini. Oleh sebab itu banyak yang merasa bahwa untuk 2 periode ini masih kurang, perlu 3 periode. Dan apabila nanti di dalam perjalanan ganti orang, program ini tidak terlaksana, sangat disayangkan. Nah, tapi ini kan wacana politik. Itu bisa saja, tidak ada yang tidak mungkin. Selama, tadi telah disampaikan, seandainya undang-undang tentang pemilihan presiden ini dirubah oleh MPR dan diperkuat dengan keluarnya undang-undang, saya rasa tidak masalah. Dan kalau nanti seandainya terjadi perubahan di kemudian hari, presiden yang lain lagi diganti lagi, saya rasa nggak ada masalah. Ini politik kok. Dan sekali lagi saya sampaikan, kenapa ini terjadi? Karena masyarakat menilai Pak Jokowi ini patut, beliau kredibel, punya kompeten untuk itu. Dan seandainya pun nanti tanggung dibuat 4 periode, kenapa tidak? Selama undang-undangnya, wadahnya ada, dan masyarakat atau penduduk Indonesia percaya untuk itu. Demikian Pak, terima kasih. Mantap. Terima kasih Pak Daniel Pasaribu. Di belakang Pak Daniel ada? Silakan. Belum Imanta itu kan suaranya biar nggak dobleng. Imanta. Suaranya Pak Imanta, tolong. Biar rekamannya bagus. Moderator. Ya tolong, itu ada yang Pak Manting, mic-nya dimatikan dulu Pak, soalnya Pak Chandra mau berbicara ini. Ya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Chandra. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya. Salam Nusantara. Saya benar mengapresiasi wacana baik yang pro maupun yang kontra. Dalam hal ini, andai kata keinginan rakyat itu diakomodir oleh MPR dan undang-undangnya diamandir, apakah ada jaminan seorang Jokowi bisa terpilih kembali? Karena bagaimanapun kan melalui kontestasi Pilpres. Itu satu. Yang kedua, andai kata keinginan ini tetap dipaksakan, suksesi kepemimpinan nasional saya kira gagal. Ya walaupun tidak setara dengan kualitas Jokowi, minimal mendekati lah. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau Pak Jokowi tetap kekeh dengan pendiriannya tidak mau dipilih kembali walaupun undang-undang dasarnya itu sudah diamandir, apa nanti yang terjadi? Ya risiko inilah yang perlu dipikirkan bersama, Pak. Ini wacana saya, ya, Pak. Sekaligus. Dan itu yang bisa saya sampaikan. Saya kira saya cukupkan demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Masih ada lagi di belakang Pak Chandra. Silakan kalau masih ada di belakang Pak Chandra. Kalau tidak ada narasumber yang mau menanggapi, Pak Gani atau Pak Joshua, Pak Emrus lagi. Atau mau ditanggapi langsung oleh Gus Soleh sekaligus menyampaikan resume. Baiklah Bapak Ibu semua yang saya muliakan, semua narasumber sudah menyampaikan paparannya, sudah memberikan tanggapan, dan juga peserta sudah aktif untuk berdiskusi. Tibalah sekarang pada acara penutup sekaligus penyampaian resume terhadap paparan para narasumber oleh inisiator Forum Diskusi Relawan Jokowi, Gus Soleh Marzuki. Silakan Gus. Mohon seluruh mic dimatikan biar tidak terjadi doubling. Pak Mardi, udah closing statement semua? Ya Pak Mardi, udah closing statement semua? Sudah Gus, sudah semua. Belum itu. Coba sudah semua tadi Pak Emrus terakhir. Saya closing pada dulu, Gus. Itu Pak Cahyo belum. Silakan untuk closing statement dulu. Pak Cahyo tadi bukan closing statement yang terakhir tadi. Ya silakan menambahkan. Baik, terima kasih. Ya, baik, terima kasih ya. Jadi closing statement saya Bapak Ibu bahwasannya wacana mengenai masa jabatan 3 periode, saya kira wacana itu adalah sah-sah saja karena itu bagian daripada menyatakan pendapat. Akan tetapi wacana tersebut ketika itu digiring pada wilayah framing yang tidak mencerdaskan, masyarakat bisa menilai apakah narasi-narasi yang disampaikan itu adalah narasi yang mencerdaskan atau tidak. Seperti itu. Jadi yang jelas wacana pembatasan itu adalah sebuah legacy. Nanti bolanya itu akan ditangkap oleh pembentuk hukum ataupun perubah konstitusi itu sendiri. Jadi civil society mewacanakan apa saja adalah bebas karena sekarang adalah era demokrasi. Akan tetapi koridor-koridor hukum dan koridor politik sudah diatur dalam konstitusi kita. Dan
peraturan perundang-undangan. Seperti itu. Jadi yang jelas di era demokrasi ini saya kira kita tidak perlu reaktif, mari kita diskursuskan sebuah isu. Kalau saya masih menggunakan istilah wacana ini masih wacana atau rumor lah, belum pada tahap isu, karena kalau sudah bicara isu adalah fakta yang berjalan seperti impor beras dan sebagainya, itu sudah isu. Tapi kalau wacana mengenai masa jabatan periode 3 ini masih pada tahap omong-omong, rumor dan wacana seperti itu. Dan no problem karena era demokrasi, jadi civil society berhak kok menyatakan pendapat apapun. Yang paling penting adalah masih dalam koridor hukum dan peraturan perundangan dan konstitusi kita seperti itu. Saya kira semua itu akan dijawab berdasarkan realitas politik, dan partai politik maupun DPD juga pasti akan melakukan penyaringan terhadap wacana-wacana yang berkembang di publik seperti itu. Karena saya kira masyarakat Indonesia semuanya sudah masyarakat yang cerdas, mana narasi yang benar dan narasi yang tepat, mana narasi yang justru membuat kegaduhan. Saya kira itu saja closing statement dari saya. Saya kira di era demokrasi ini kita kawal narasi-narasi yang sehat, terutama dengan narasi yang menjadi sebuah common sense bersama. Itu harapan kami. Jadi itu saja closing statement dari saya. Pak Moderator. Pak Cahyo. Ya, siapa? Ada yang mau lagi? Ya, closing statement dari saya belum, Pak Moderator, Pak Yanes. Ya, silakan. Belum closing statement, Pak Yanes. Silakan, Pak. Ya, baik. Oke, begini. Saya mau menyatakan bahwa wacana 3 periode ini karena sosok Jokowi, kita harus berpikir straight to the point dengan alasan-alasan yang tidak melanggar silogisme. Pada era Jokowi, kenapa tidak ada wacana 3 periode? Karena rakyat melihat bahwa beliau tidak seperti Jokowi. Sehingga di periode Jokowi ini muncul wacana itu. Jadi kita boleh berpikir terbalik. Ini namanya things beyond the square. Out of the box. Karena Jokowi lah wacana 3 periode ini ada. Mau kita kemas itu jadi satu sistem, tidak apa-apa. Itu secara ilmiah harus begitu. Tapi saya mau membuka cakrawala pemikiran kita bahwa ini karena sosok Jokowi. Sehingga saya tetap pada prinsip berkeinginan Pak Jokowi mengembalikan nilai-nilai yang hilang itu, entah dengan revolusi mental, national character building, melalui 3 periode itu. Masalah nanti diterima atau tidak terima, betul apa yang dikatakan barusan. The civil society organization ini berhak mengajukan wacana-wacana dalam negara demokrasi ini. Dan itulah saya telah mengambil prinsip seperti itu. Nanti tidak disetujui oleh Bapak Jokowi, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Negara demokrasi. Dan saya juga tidak bisa menolak apa yang dikatakan oleh Bapak, silakan saja. Nanti pada akhirnya rakyat juga yang memilih apakah boleh 3 periode atau tidak 3 periode. Ada satu pernyataan dari peserta tadi yang bagus. Bahwa kalau jadi 3 periode, terus Bapak Jokowi tidak terima bagaimana? Ini bagus. Ini pernyataan bagus. Begini, ini politik, Pak. 3 periode itu juga akan dikemas, akan diberikan pada saat rakyat menyetujui bahwa 85% rakyat Indonesia setuju Jokowi dicalonkan lagi di 3 periode. Baru dibikin. Politik. Mari kita berpolitik. Kira-kira begitu. Statement closement dari saya. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih Pak Moderator. Silakan. Terima kasih. Masih ada lagi narasumber yang mau menyampaikan closing statement? Silakan. Halo Pak, masih ada waktu Pak? Ya silakan. Pak Daniel ya? Wempi Pak. Oh Pak Wempi. Ya silakan Ya. Pak Wempi hadir. Baik, terima kasih Pak. Saya mengucapkan terima kasih kepada Gus Soleh dan teman-teman, terutama pembicara dan peserta. Diskusi hari ini sangat menarik dan banyak perspektif. Saya tetap pada
pendasaran saya, komitmen saya bahwa kekuasaan seorang kepala negara dalam hal ini presiden, bahkan kepala daerah itu punya filosofi mengapa dibatasi, ya. Karena memang berangkat dari fakta empiris bahwa dimanapun di negara-negara demokrasi ada kecenderungan bahwa kekuasaan yang tidak dibatasi selalu membawa dampak yang buruk bagi kekuasaan itu sendiri dan juga bagi masyarakat. Nah, oleh karena itu saya kira berangkat dari fakta empiris itu maka lahirlah undang-undang kita yang membatasi kekuasaan seorang kepala negara. Nah, oleh karena itu saya kira Jokowi ini sudah melakukan hal yang baik ya bagi bangsa negara ini. Kalau alasannya bahwa Jokowi meninggalkan legasi, saya kira Jokowi sudah membuat legasi. Banyak sekali perbuatan-perbuatan baik Jokowi ini yang bisa menjadi rujukan bagi penggantinya ke depan, siapa yang menggantikan dia. Tidak berarti bahwa dia harus langgengkan menjadi 3 periode. Saya kira kita mendorong sekarang adalah mendorong Jokowi untuk menyiapkan kader-kader terbaik yang bisa seirama sejalan dengan Pak Jokowi, tidak harus mengubah undang-undang. Saya kira itu yang jauh lebih baik ketimbang kita merubah undang-undang. Karena apa? Merubah undang-undang sama dengan kita membuat jebakan. Kita tidak bisa menjamin bahwa pasca Jokowi dengan 3 periode, apakah ada orang yang baik? Jangan-jangan ada orang yang lebih brengsek, ya kan, dari pemimpin sebelumnya. Ini mesti hati-hati. Saya kira itu semangat dari saya. Saya kembalikan. Baiklah Pak Wempi. Masih ada narasumber lain yang ingin menyampaikan closing? Saya panggil Pak Jarod. Pak Jarod. Mungkin Pak Suhadi nggak bisa karena di atas pesawat. Oke, silakan, kelihatannya sudah tuntas nih, Gus. Sudah tuntas ya, silakan. Ya, silakan, Gus. Ya. Jelas suaranya. Kelas. Halo? Ya. Jelas, Gus. Jelas. Ya, terima kasih. Alhamdulillah 3 jam lebih kita kumpul bersua bersama di webinar FDR Jokowi edisi ke-10 yang sangat luar biasa ini. Pemikiran-pemikiran dari para pengamat dan juga para relawan sangat luar biasa. Ada yang pro dan ada yang kontra. Semuanya memiliki landasan-landasan yang sama-sama bisa kita terima. Contoh soal seperti apa yang disampaikan oleh Abang Da, oleh senior saya ini, Bang Yanes ya. Adanya wacana 3 periode ini karena melihat sosok seorang Presiden Jokowi yang sangat luar biasa. Sehingga ada keinginan rakyat. Ini bagus. Suatu pemikiran yang memang real apa yang disampaikan oleh Bang Yanes. Begitu juga apa yang disampaikan oleh Bang Wempi, yang mana lebih menghendaki pada 2 periode. Masalahnya apa? Manusia itu memiliki sifat. Yaitu kalau di dalam bahasa santri, apa? Sifat kadang lupa nasyahutahuma. Kalau sudah kelamaan. Oke lah, di era Presiden Jokowi ini 3 periode kita menemukan orang yang baik. Tetapi kalau menemukan orang yang tidak baik, kalau bahasa Bang Wempi tadi brengsek, bagaimana dengan 3 periode? Tapi tadi sempat juga dijawab oleh Bang Yanes kan gitu. Ya, rakyat tidak akan memilih kalau itu brengsek kan begitu. Ada juga pemikiran dari Pak Emros ya, yang mana untuk mengutamakan kajian-kajian terlebih dahulu, baik antropologis, sosiologis, politis, dan hal-hal yang lainnya. Dan yang lebih penting daripada webinar ini adalah apa? Gue setuju apa yang disampaikan oleh dari istri. Mohon dimatikan Mas Nurul mic yang lainnya. Kami setuju apa yang disampaikan oleh Bang Cahyo tadi dari istri. Yang mana kita di webinar ini inti utamanya yaitu bagaimana wacana 3 periode ini sah-sah saja di negara demokrasi. Cuman webinar ini harus kami gelar karena apa? Ada seorang sosok yang mana padahal sudah cukup umur. Dulu Gus masih jadi mahasiswa, masih HMI, cukup bangga sama AR tersebut kan gitu. Tetapi langsung menjadi viral
karena menyampaikan di dalam YouTube-nya bahwasanya langsung menohok bahwa Presiden Jokowi hendak mengamandemen daripada undang-undang yang ada. Dan juga apa? Di dalam salah satu sisipan amandemen tersebut mau diadakan 3 periode. Nah, untuk menjadikan 3 periode, 4 periode, 5 periode, di negara demokrasi ini sah-sah saja. Siapapun boleh. Yang penting sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku di Indonesia. Akan tetapi, marahnya kita selaku relawan Jokowi ini dari pernyataan Amin Rais karena menjustifikasi, ya, seakan-akan pihak istana mau membuat suatu bentuk apa? Langkah-langkah untuk Presiden Jokowi 3 periode. Kalau Gus lebih cenderung apa yang disampaikan oleh Pak Yanes tadi, justru rakyatlah melihat apa yang telah diperbuat oleh Presiden Jokowi yang sangat luar biasa untuk Indonesia ini, sehingga wacana tersebut bergulir. Seandainya kita tidak menemukan presiden sesosok perjuangan perbuatannya untuk Indonesia seperti Presiden Jokowi, kata orang Jawa, gak katene kan gitu, mau menjadikan 3 periode kan gitu. 1 periode saja, ya kalau presiden itu nggak becus kan gitu, dan mulai seri kan gitu, istilahnya yang cepat-cepat kembali kan gitu. Semuanya ini adalah wacana, masukan-masukan yang luar biasa dari teman-teman relawan, baik itu relawan yang merangkap pengamat, relawan senior, dan juga ada relawan yang ada di dalam istana. Semuanya ini kita selaku anak bangsa yang baik, selaku relawan Jokowi, kita kembalikan kepada kaidah-kaidah hukum yang berlaku di Indonesia. Secara pribadi, Gus, melihat sosok apa yang diperjuangkan begitu nyata, begitu real oleh Presiden Jokowi. Kita lihat pembangunan infrastruktur dari Sabang sampai Merauke, baik itu jalan, baik itu bendungan, baik itu hal-hal yang lainnya, sangat luar biasa. Why not Presiden Jokowi 3 periode? Itu kan keinginan Gus Soleh selaku relawannya Jokowi. Apalah arti Al-Fakir ini kan gitu? Hah? Apalah arti suara kita semua di sini apabila pihak ya yang mengubah dan membuat undang-undang, yaitu DPD dan DPR atau MPR yang ada, apabila tidak mengubahnya. Akan tetapi DPD dan DPR semuanya itu akan mengambil langkah-langkah sesuai dengan aspirasi dan keinginan masyarakat yang ada. Demikianlah kesimpulan dan harapan kami. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat buat bangsa dan negara ini. Tidak ada kekuatan kecuali dari Allah yang Maha Kuasa. Kalau memang Presiden Jokowi ini baik dan masih dibutuhkan untuk bangsa dan negara ini, mudah-mudahan oleh Allah diberikan panjang umur. Yang penting bagi kita para relawan saat ini utamanya bagaimana menjaga Presiden Jokowi hingga 2024. Jangan ganggu Presiden Jokowi, ya. Jangan ganggu Presiden Jokowi. Kami para relawan tidak berharap jabatan dan yang lainnya. Tetapi kami bangga telah berjuang memenangkan Presiden Jokowi, berbuat luar biasa untuk bangsa ini. Contoh soal adalah bendungan-bendungan. Itu akan dapat mewujudkan Indonesia negara agraris benar-benar bisa menjadi swasembada pangan. Tanpa adanya bendungan-bendungan yang dibangun, maka semuanya akan menjadi cerita. Tidak ada gading yang tak retak. Tidak ada manusia yang tidak punya salah dan hilaf. Apabila ada kelebihan daripada webinar ini, semata-mata campur tangan Tuhan yang membantu perjuangan kita semuanya. Karena semua yang hadir di webinar ini
baik narasumber maupun pelaksana, tidak ada yang membayar, justru urunan. Ya, ini luar biasanya relawan Jokowi yang cinta kepada NKRI. Apabila kita mendengungkan hal yang semacam ini, wah 3 periode dan sebagainya, ada titipan dan lain sebagainya, kita ketawakan gitu loh. Ya, biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Janganlah menunggu menjadi pejabat, janganlah menunggu menjadi orang penting untuk melakukan kebaikan. Justru lebih penting melakukan hal yang penting demi untuk kepentingan orang banyak. Apa artinya menjadi orang penting apabila tidak melakukan sesuatu yang penting dan bermanfaat buat orang banyak? Karena Habib Ja'far Shadiq dalam kondisi kurang enak badan, mari acara ini langsung Gus tutup dengan doa. Semoga apa yang kita diskusikan ini ada di dalam rencana Allah. Dan mari kita sama-sama doakan bangsa kita Indonesia ini mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah Ta'ala. Dijauhkan dari musibah, dijauhkan dari bala. Dan yang paling utama, mudah-mudahan ikhtiar Presiden kita Pak Jokowi yang luar biasa untuk menangani COVID ini dengan adanya vaksinasi massal ini benar-benar diridhoi oleh Allah, sehingga Indonesia ya Allah segera terbebas daripada COVID-19 ini. Ila hadinya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang tidak punya salah dan khilaf. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita ketemu lagi di acara webinar besok hari Minggu tentang ASN radikalis. Demikian dari kami, salam juang relawan Jokowi, salam Pancasila, salam Bhinneka Tunggal Ika, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada Mas Nurul sebagai host webinar ini. Silakan. Ya, terima kasih kepada Pak Muhardi yang telah memimpin jalannya webinar kita hari ini dengan sangat luar biasa. Dan dengan ditutupnya doa oleh Gus Soleh MZ, maka berakhirlah kebersamaan kita mulai dari pukul 13.30 hingga pukul 4 sore ini. Kami dari segenap panitia Agama Cinta mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan juga kepada para narasumber dan para audiens sekalian karena telah bergabung dalam webinar kita pada hari ini. Sampai jumpa lagi pada hari Minggu dengan tema yang berbeda dan tentunya dengan edisi-edisi yang sangat menarik lainnya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Pada sertifikat akan kami upload di Facebook kita, Sekjen Agama Cinta Official. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.